Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam, Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Masjid Dharma dimanapun berada, kembali lagi bersama saya dalam renungan atau obrolan suci agama Hindu. Tapi sebelumnya marilah kita mengaturkan puja dan puji syukur Angayu Bagya kehadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa, karena atas perkenannya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas dalam kehidupan ini meskipun dalam situasi masih COVID-19. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan topik materi yaitu Trikaya Parisuddha. Ajaran Trikaya Parisuddha berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata tri yang artinya tiga, kaya berarti perbuatan, parisuddha yang berarti suci. Jadi Trikaya Parisuddha dapat diartikan sebagai tiga perbuatan yang harus disucikan oleh umat Hindu. Tiga perbuatan itu, yang pertama adalah manacika, yaitu berpikir yang baik dan suci. Kemudian yang kedua adalah wajika, berucap atau berkata yang baik dan suci. Dan yang ketiga adalah kayika, yaitu berbuat yang baik dan suci. Pada intinya, manusia di dunia ini memiliki dua dimensi perilaku yang dia miliki, yaitu perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Perilaku yang baik disebut dengan subha karma, sedangkan perilaku yang tidak baik disebut dengan asubha karma. Perbuatan baik dan buruk yang dimiliki oleh manusia tentunya tidak bisa kita hindari dalam kehidupan, terutama di zaman Kali Yuga ini. Tidak ada manusia di dunia ini selama hidup hanya berbuat baik saja, dan tidak ada pula manusia yang selama hidupnya hanya berbuat buruk saja. Artinya baik dan buruk ini selalu atau pasti pernah dilakukan oleh setiap manusia. Dimanapun berada, perbuatan baik maupun buruk tentunya berpangkal dari pikiran seseorang. Dari pikiran itulah yang kemudian akan menentukan ucapan dan perilaku yang akan dilaksanakan oleh seseorang. Karena pada dasarnya pikiran merupakan pangkal dari ucapan dan perbuatan, sehingga pikiran disebut sebagai raja dari indria atau rajendriya. Maka dari itu hendaknya pikiran harus kita kendalikan atau kita kekang agar terwujud kita nurati niroda. Sebab hanya dengan pikiran yang terkendali dengan baik, seorang dapat berucap dan berbuat dengan baik pula. Dalam sloka Sarasucaya, sloka 79, disebutkan bahwa pikiranlah yang sangat menentukan perkataan dan perbuatan seseorang. Pikiran inilah yang kemudian menjadi tembok pemisah antara manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya. Jika pikiran manusia yang menjadi penentu dari ucapan dan perbuatan, maka berbeda dengan binatang. Misalnya, binatang untuk mencari makan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia hanya didasari oleh insting. Insting inilah yang kemudian bekerja pada binatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk makan, minum, semua itu didasari oleh instingnya. Tetapi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia tentunya didasari oleh pikiran yang dimiliki. Pikiran manusia mencakup dimensi manas, yaitu pikiran yang berfungsi sebagai penerima informasi, pengalaman dari rasa indria.
Angkara merupakan pikiran yang fungsinya mengakui atau keegoan. Budi atau inteleks fungsinya menganalisa atau pengalaman yang disampaikan oleh Manas. Cita yaitu hati nurani, ya, atau disebut juga sebagai perasaan, ya, perasaan atau pikiran yang menyebabkan orang dapat merasakan secara halus, menikmati pengalaman hidup secara murni. Mas Dharma, kita patut bersyukur sebagai manusia, ya, di dunia ini, karena hanya sebagai manusialah yang dapat melakukan perbuatan baik atau subhakarma. Sehingga tidak salah bila manusia ditempatkan sebagai makhluk utama dari ciptaan Tuhan lainnya. Sebagaimana disebutkan di dalam Saraswicaya Sloka 4 yang berbunyi, apan ikang dadi wong utama juga ya, nimitane mangkano wenang ya tumulung awaknya saking sengsara. Maka sadanane subhakarma nganing potamaning dadi wong itu. Artinya bahwa menjelma menjadi manusia itu adalah sangat utama, sebab hanya sebagai manusialah yang dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara dengan melakukan perbuatan baik. Itulah keutamaan terlahir menjadi manusia. Umat Dharma, dalam hidup ini kita juga harus dapat menjaga ucapan atau wajika, terlebih sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Seyogianya senantiasa menjaga dalam bertutur kata, usahakan dalam berbicara dengan bahasa yang baik dan sopan sehingga tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Contoh wajika misalnya adalah tidak berbohong, tidak berbicara kasar atau jorok, tidak menghardik orang, tidak memfitnah, tidak membuat berita hoax, dan sebagainya. Kita harus ingat dengan pepatah yang mengatakan bahwa perkataan lebih tajam daripada pedang. Artinya bahwa jika orang dipukul, mungkin rasa sakit itu dalam hitungan 1-2 jam akan hilang. Tapi jika perkataan yang menyakiti, maka rasa sakit itu tidak mudah hilang dalam waktu yang singkat. Bahkan 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun, rasa sakit atas perkataan yang melukai perasaan seseorang itu akan terus sulit atau suhunya sangat sulit sekali. Mas Dharma dimanapun berada, perkataan dengan maksud yang baik, tetapi bila diucapkan dengan cara penyampaian yang tidak baik, maka akan mendatangkan hasil yang tidak baik. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Saraswicaya Sloka 119 yang berbunyi, apan ikang ujar yan rahayu te ujarannya, tan tunggal ikang juga kapuharo denyo, yapin rahayu towi yo tan rahayu kang ujarannya, irikang macara kenya tui dia buah mapuharo laro. Artinya bahwa perkataan yang bermaksud baik dan diucapkan dengan cara yang baik pula akan menimbulkan kebahagiaan dan ketentraman. Tetapi meskipun perkataan penuh dengan kebaikan, namun jika diucapkan dengan cara yang tidak baik, maka akan menimbulkan rasa sakit hati pada orang lain. Dengan demikian, melalui perkataan dapat mendatangkan penderitaan. Melalui perkataan juga dapat mendatangkan teman. Melalui perkataan juga dapat mendatangkan kebahagiaan. Dan perkataan juga
akan mendatangkan kematian. Sebagaimana diajarkan di dalam Kekawiniti Sastra yang berbunyi, wasista nimitante manemu laksmi, wasita nimitante pati kepanggo, wasita nimitante manemu duka, wasita nimitante manemu mitra. Artinya bahwa dengan perkataan engkau menemukan kebahagiaan, karena perkataan engkau menemukan kematian, karena perkataan engkau mendapatkan kesusahan, dan karena perkataan pula engkau mendapatkan sahabat. Dalam hidup ini kita sering berinteraksi, bersosial dengan orang lain. Jangan sampai karena perkataan kita yang tidak benar dapat menimbulkan bencana bagi diri kita sendiri dan juga menyakiti perasaan orang lain. Sehingga sepatutnya kita dengan bijaksana mampu memilah atau WWK dalam berucap. Yang baik dan tidak baik harus dipilah dengan cerdas. Mana yang patut diucapkan, mana yang tidak patut diucapkan. Umat Dharma dimanapun berada, bagian Trikaya Parisudha yang seharus kita jaga selanjutnya adalah perilaku atau kayika kita. Perbuatan atau kayika bersifat jasmaniah sebagai aktualisasi dari hasil berpikir dan berucap. Tindakan seseorang dapat menimbulkan orang lain menjadi bahagia atau sebaliknya dapat menyakiti orang lain. Hal ini sangat ditentukan oleh proses berpikir seseorang. Artinya, bila kita berpikir yang dilandasi oleh sifat yang baik, maka akan mendatangkan hasil yang baik. Dan sebaliknya, jika kita berpikir dengan negatif, maka hasil dari tindakan kita juga akan negatif. Dengan pikiran yang baik, tentunya kita akan mampu mengendalikan indria-indria yang kita miliki. Mengingat indria yang kita miliki ini harus mampu kita kendalikan. Mata misalnya hanya ingin melihat yang indah-indah saja, telinga hanya ingin mendengar yang enak-enak saja, mulut hanya ingin makan yang enak-enak saja, tangan hanya ingin meraba yang enak-enak saja. Indria-indria inilah yang harus kita kendalikan oleh pikiran. Dan dengan pikiran yang mampu mengendalikan indria, tentu akan memberikan hasil perbuatan yang baik, yang kemudian akan memberikan kesenangan dan kebahagiaan bagi orang lain. Perilaku atau kayika ini di tengah situasi pandemi ini sangat kita butuhkan, di mana banyak saudara-saudara kita yang mengalami masalah akibat dampak COVID-19. Maka dengan perbuatan yang baik dapat kita membantu mereka dengan memberikan beliau baik berupa uang maupun sembako, kemudian kita salurkan bagi mereka yang membutuhkan. Di era digital sekarang ini, kita juga harus mampu mengendalikan perilaku kita. Jangan sampai perilaku kita bertentangan dengan nilai-nilai aturan-aturan yang berlaku. Kita tahu bahwa media sosial sangat rentan dengan berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax. Tentunya harus kita filter dengan perbuatan-perbuatan yang baik agar kita tidak terjebak atau terbawa arus oleh berita-berita yang tidak baik tersebut. Perbuatan kayika juga bisa kita terapkan dengan tidak melakukan korupsi, tidak melakukan korupsi, tidak melakukan nepotisme. Inilah contoh-contoh perbuatan baik yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini, dan masih banyak lagi yang harus kita lakukan. Dengan perbuatan yang baik inilah, maka di kehidupan ini kita akan terjalin kehidupan yang harmonis
antar sesama manusia. Perbuatan-perbuatan yang baik seperti inilah yang sepatutnya kita jaga, karena kita juga meyakini bahwa segala perbuatan baik tentunya akan mempunyai hasil yang disebut dengan karma. Nah, hasil dari karma ini bisa kita nikmati sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Maka dari itu kita harus selalu mengutamakan untuk senantiasa berbuat yang baik agar dapat melebur perbuatan yang buruk. Inilah keutamaan kita terlahir menjadi manusia di dunia ini. Di dalam Sloka Sarasmucaya Sloka 2 menyebutkan, Risa wening sarwa buta iking janmo wong juga wenang kumawayaken ikang suba asuba karma kuning panentasna ring suba karma juga ikang asuba karma pahalane dadi wong. Artinya, di antara semua makhluk hidup, hanya yang terlahir sebagai manusia lah yang dapat melakukan perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu. Demikianlah pahalanya menjadi manusia. Mas Dharma, kita menyadari bahwa kualitas kelahiran kita di dunia ini tidak terlepas dari karma yang kita lakukan. Jika karma lebih banyak perbuatan baiknya, niscaya kita akan terlahir menjadi manusia yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Dan sebaliknya, jika karma kita dipenuhi dengan perbuatan yang buruk, maka kita dalam kehidupan dunia ini akan terlahir menjadi manusia yang diliputi oleh kesengsaraan. Marilah kita untuk terus berusaha menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita agar selalu berjalan di jalan kebenaran atau dharma, sehingga kita dalam kelahiran ini menjadi memiliki perilaku, perkataan, dan pikiran yang lebih berkualitas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam acara ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalankan aktivitas di kehidupan ini. Dan tidak lupa kami sampaikan agar umat selalu menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas baik di rumah maupun di luar rumah, agar kiranya kita dapat terhindar dari penyebaran COVID-19. Semoga ide Sang Yang Widi Wasa senantiasa menyertai kita dimanapun berada. Akhir kata saya akhiri. Om Santi 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 Om.